Santapan Harian, Jumat, 5 Februari 2021. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasalnya yang ke-33. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-50 hingga ayatnya yang ke-56. Sebelumnya, mari kita berdoa. Puaskanlah jiwa ini ya Kristus dengan sapaan firman-Mu. Di dalam terang sabda-Mu Yesus, kami memohon. Amin. Bilangan 33 ayat 50 sampai 56. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamulah kuberikan negeri itu untuk diduduki. Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kaummu. Kepada yang besar jumlahnya, haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar. Dan kepada yang kecil jumlahnya, haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil, yang ditunjuk oleh undi bagi masing-masing. Itulah bagian undiannya. Menurut suku nenek moyangmu, haruslah kamu membagi milik pusaka itu. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancang melakukan kepada mereka. Sahabat Santapan Harian, ada pepatah yang mengatakan, banyak berjalan, banyak dilihat. Artinya orang yang banyak merantau, banyak pula pengalaman atau pengetahuannya. Melakukan perjalanan adalah hal yang baik. Namun bagi anak-anak Allah, hal yang lebih utama adalah apakah perjalanan mereka sesuai dengan pimpinan dan tuntunan Tuhan? Musa menuliskan perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan dari satu persinggahan ke persinggahan lainnya sesuai dengan titah Allah. Saat membaca catatan Musa itu, kita seperti membaca ringkasan perjalanan bangsa Israel dari satu tempat ke tempat berikutnya. Ini berbeda dari kitab Keluaran yang mencatat secara mendetail, di mana perjalanan bangsa Israel bukanlah perjalanan yang mudah dan mulus. Penekanan dalam perikop ini adalah pimpinan dan tuntunan Allah kepada bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Sebelum memasuki tanah Kanaan, Tuhan menyatakan perintahnya agar bangsa Israel menghalau semua bangsa penduduk Kanaan dan menghanguskan segala bentuk penyembahan penduduk Kanaan. Allah menuntut ketaatan penuh bangsa Israel sebagai umat Tuhan yang dikhususkan di antara bangsa-bangsa. Dari kisah bangsa Israel ini, kita belajar bahwa Allah juga memimpin dan menuntun perjalanan hidup kita. Bagian kita adalah menaati pimpinan dan tuntunannya. Pertanyaan penting bagi kita bukan seberapa banyak tempat yang kita kunjungi atau seberapa jauh perjalanan yang kita tempuh, melainkan apakah perjalanan hidup kita
sudah menjadi wujud ketaatan kita kepada Allah. Tidak mudah bagi kita untuk melihat penyertaan Allah di dalam perjalanan hidup kita. Kita harus mengingat Allah senantiasa setia menyertai perjalanan hidup kita dan dengan sabar mengajar dan mendidik kita agar hidup taat kepadanya. Wujud ketaatan secara sederhana adalah tidak mengikuti kebiasaan buruk orang-orang di sekitar kita. Kita tetap menjaga cara hidup yang benar dan tidak mengikuti cara hidup di dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk semakin bergantung sepenuhnya kepadamu setiap saat di sepanjang hari dan bersandar pada kepastian bahwa Engkau selalu menyertai dan menuntun kami. Di dalam pimpinan-Mu, Yesus Kristus, kami berserah. Amin.